Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa nafsu atau jiwa manusia memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang bersama Allah, tentram ketika mengingat Allah, bertaubat kepadanya, selalu merindukannya dan merasa akrab bila dekat dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang nafsu mutmainnah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mutmainnah artinya yang membenarkan. Sementara Qatadah berpendapat yaitu orang yang beriman yang jiwanya tenang terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu mutmainnah adalah jiwa atau nafsu yang tenang dan tentram kepada Rabb-Nya, ketaatan kepadanya, perintahnya dan mengingatnya. Ia tentram kepada perintah dan larangannya, janji-janjinya dan perjumpaan dengannya, qada dan qadarnya, kecukupan dan perlindungannya. Inilah nafsu mutmainnah. Kemudian yang kedua, nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang tidak pernah konsisten atau stabil di atas satu keadaan. Ia seringkali berubah baik dalam pendirian maupun perilaku, antara ingat dan lalai, ridho dan marah, cinta dan benci, taat dan beribadah kepada Allah, atau bahkan malah bermaksiat dan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa nafsu lawamah adalah nafsunya orang-orang yang beriman. Ikrimah juga berkata, ia mencela dirinya atas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang tercela sebab ia memiliki watak selalu mengajak kepada keburukan dan kejahatan, karena memang demikianlah tabiatnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak seorang pun terlepas dari watak buruk nafsu ini kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinallaha yuzakki may yasha'u wallahu sami'un 'alim." Tidak karena Allah dan rahmatnya kepada kalian sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan apa yang dikehendakinya,